Haleluya, Shalom. Salam damai, salam cinta kasih di dalam Bapa Yahweh, Suahamase Elohim, Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudusnya yang tak terbatas dalam setiap pribadi kita. Di kesempatan ini sekali lagi saya dengan sukacita, dengan ucapan syukur ingin mengungsikan berkat firman Tuhan, di mana Tuhan membukakan mata roh saya untuk melihat kebenaran firman Tuhan, di mana hari-hari terakhir ini pekerjaan si pendakwa, si jahat, seperti mana di dalam Wahyu 12 ayat 10. Ia mendakwa kita siang dan malam dengan tidak henti-hentinya. Oleh karena itu, kita harus mengalahkan roh-roh intimidasi ini yang coba untuk menjatuhkan kita. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah pekerjaan si jahat, sedang berjalan keliling seperti singa. Ia mengaum-ngaum dan mau mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, di sini saya ingin mengungsikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman kami bersama di dalam kawanan domba ilahi, keluarga di dalam kawanan domba ilahi, di mana telah mengadakan pertemuan yang kedua. Di dalam pertemuan yang kedua ini tidak seperti apa yang kami pikirkan, tidak seperti apa yang kami bayangkan, tidak seperti apa yang kami doakan. Jauh lebih baik lagi Tuhan menuntun setiap langkah kaki kami, di mana tempat yang kami adakan yang pertama itu terbatal karena tidak adanya air, tidak adanya hujan. Oleh karena tempat kediaman kami ini mengharapkan air graviti, air bukit sepenuhnya, tidak turunnya hujan pada bulan 12 itu, maka oleh karena itu lokasi itu Tuhan suruh pindahkan ke tempat lain yang jauh. Dan ketika itulah iman kami diuji lagi. Tuhan mau melihat kesanggupan anak-anaknya, apakah dapat keluar ke tempat yang jauh tanpa memiliki uang sedikit pun. Nah, di sana Tuhan membukakan banyak sekali rahasia, sehingga kan apabila mencatatkannya, saya tidak tahu bagaimana harus bersaksi, bahagian yang mana harus saya kongsikan dahulu, mana yang kemudian, karena terlalu begitu banyaknya berkat Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran yang Tuhan bukakan. Dan apabila pulang daripada pertemuan itu, saya sampai ke rumah yang mulai mengalami masalah air, sehingga pada saat hari ini saya sempat mengalami keadaan di mana saya ditawan oleh masalah-masalah di sekitar saya. Dan Tuhan mengatakan, bagaimanakah caranya untuk kamu mengalahkan si jahat itu? Dan Tuhan membukakan mata saya sekali lagi, firman Tuhan di dalam Wahyu 12 ayat 11 itu, kalian harus mengalahkan dia oleh darah anak domba, katanya. Ini juga yang saya dapatkan ketika kami berkumpul, berdoa, menyembah Tuhan. Di dalam pertemuan yang kedua itu, Tuhan membukakan akan dua perkara ini. Pertama, oleh darah anak domba. Ramai anak-anak Tuhan berdoa dengan darah anak domba, mengalahkan baik itu sakit penyakit, baik itu orang yang mengalami kerasukan setan, baik kita mengalami mimpi-mimpi buruk, baik kita mengalami trauma, atau segala macam, kita berdoa dengan darah anak domba. Dan katanya yang kedua, oleh perkataan kesaksian kita. Oleh karena itulah kenapa pada hari-hari ini, ketika kami pada bulan 12 itu berada di jauh di North Borneo, di utara Borneo, mempelainya Ibunda Fe boleh dikatakan setiap malam, setiap minggu itu mempelai live dan menyampaikan isi hati Bapa, karena di dalam setiap perkataan kesaksian itu ada kuasa yang maha dahsyat untuk mengalahkan si jahat. Karena kata firman Tuhan, mereka-mereka yang bersaksi ini tidak mengasihi
nyawa mereka sampai ke dalam maut. Apabila kita takut untuk bersaksi, apabila kita malu untuk bersaksi, kita mengalami keadaan keraguan-raguan, ketakutan. Di sanalah kita tidak dapat lepas sepenuhnya daripada cengkeraman si jahat. Walaupun kita berdoa bersungguh-sungguh, Tuhan membukakan mata saya ketika pertemuan kawanan domba yang kedua itu. Di sana Tuhan mempertemukan kami dengan beberapa pribadi yang sudah tampil bersaksi daripada utara Borneo, daripada kawasan Gunung Sinai, di mana rakan-rakan hamba-hamba Tuhan, para mempelai saksi-saksinya yang sudah tampil bersaksi, di mana ketika mereka bersaksi, cahaya kemuliaan Tuhan telah meliputi mereka. Seolah-olahnya sepertinya mereka sudah begitu diliputi dengan cahaya kemuliaan Tuhan dan sudah siap untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Dan kami tidak tahu apa yang Tuhan mau suruhkan kepada kami. Tetapi ketika Tuhan menyuruh kami untuk mendoakan anak-anak Tuhan yang sudah tampil bersaksi ini, di sana Tuhan menunjukkan bahwasanya di dalam dimensi roh dan kebenaran masih ada hal-hal rahasia, masih ada hal-hal terselubung di kedalaman diri kita ini, di mana Tuhan hanya kuasa rohnya melalui pelayanan malaikatnya boleh menembus perkara-perkara rahasia itu, boleh memecahkan selubung-selubung roh-roh penyamaran, roh-roh penyamaran yang coba untuk menyamar di dalam kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan, yang coba menaburkan suara-suara palsu. Dan di sana Tuhan menunjukkan juga bagi anak-anak Tuhan yang sudah tampil bersaksi, tetapi ketika mengalami pencobaan-pencobaan kehidupan, anak-anak Tuhan hanya mampu berdoa dan berserah, tetapi tidak menggunakan perlengkapan senjata Yahweh. Kami diperlihatkan seorang anak Tuhan, dia sudah memiliki tombak, tetapi ketika ia mengalami sakit yang membuat dia merasa sekarat, sakit yang membuatkan dia tidak boleh berbuat apa-apa, tidak dapat untuk drive jauh, sakit yang membuatkan dia tidak dapat melakukan aktiviti pelayanan yang panjang untuk pelayanan musiknya. Tetapi ketika kami berdoa, Tuhan memperlihatkan dia sudah memiliki tombak, dia sudah memiliki perlengkapan senjata roh, tetapi dia tidak menggunakannya di dalam dimensi roh dan kebenaran. Dan di dalam pertemuan ini Tuhan mengajar bahwasanya setiap anak-anak Tuhan yang telah dimeterai oleh Bapa Yahweh sendiri, kalian telah memiliki perlengkapan senjata roh itu, tetapi malangnya ramai anak-anak Tuhan tidak menggunakannya. Pada hari ini hamba mau mengatakan, pergunakan seluruh perlengkapan senjata roh itu, pakailah untuk mengalami kemenangan. Dan satu hal yang Bapa inginkan, majulah untuk bersaksi, taat dan setialah selagi nafas kita dikandung badan, selagi pintu kesaksian ini dibukakan. Marilah kita bongkar sehabis-habisnya pekerjaan setan iblis agar ia dilucutkan, karena ia sebentar dan sedang pada saat ini dirantai dan dikunci, dilemparkan ke jurang maut untuk 1000 tahun masanya. Dan di sanalah anak-anak Bapa Yahweh pada saat ini sedang diproses sehabis-habisnya. Anak-anak Bapa Yahweh sedang mengalami pemurnian iman semurni-murninya, karena untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun itu, Bapak Ibu, tidak ada sedikit pun kecemaran, tidak ada boleh sedikit pun noda di dalam roh kita ini. Kita harus benar-benar menanggalkan manusia daging ini, mematikan akal logika kita, dan hati kita menyatu dengan hati Bapa Yahweh, hati pencipta kita. Oleh karena itu di detik-detik akhir ini kita harus berjalan bukan dengan akal logika, tetapi berjalan dengan mata hati kita, berjalan di dalam dimensi roh dan kebenaran, karena Tuhan mau kita mencapai standar ilahinya untuk diubahkan, ditukarkan kepada tubuh ilahi, tubuh supernatural. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya, amin.